Video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan sejahtera. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di kesempatan pada malam hari ini, siang hari ini, sore hari ini, dan pagi hari ini dalam keadaan selalu dalam perlindungannya, dalam kuasanya, dalam keberlimpahannya, dalam kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngomong-ngomong, di kesempatan pada hari ini Februari tanggalnya 11 bulan 2 2023, menyampaikan salam buat saudara yang sedang di Jerman, JJ Resiman, yang sekarang juga berproses menggali ilmu, dan juga yang ada di Turki juga sedang menggali ilmu, dan ada yang di Malaysia dan masih di beberapa benua-benua Eropa lainnya yang juga sama-sama menuntut ilmu, bekerja, berprestasi, mandiri, dan tujuannya adalah lillahi ta'ala. Di kesempatan kali ini langsung menyapa Magelang, Malang, Manado, Merauke, Pasuruan, Pati, Situbondo, Solo, Kudus, Balikpapan, Jakarta, Jambi, Jayapura. Masih stay tune di 107 107.7 Rasul FM. Listen more and take as more edukasi, dakwah, and entertainment. Di kesempatan hari ini alhamdulillahirrahmanirrahim masih bersama setia dengan para petani dan pejuang rupiah dan para pengemban amanah yang mengasuh di beberapa panti yang dititipi banyak sekali anak-anak titipan orang tua yang harus dididik, disayang, dan juga tidak dimanja, karena didikan Indonesia ini kebanyakan kalau manja nanti jadinya bukan mental pengusaha tapi mental karyawan dan mental karyawati. Tentunya ini menjadi satu bentuk evaluasi yang kemarin dapat salam dari Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, dan juga siapa kemarin, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, yang kabarnya juga korupsi dana anggaran dana negara. Kami tidak bisa menyebutkan oknum-oknum korupsi di Indonesia karena tentunya mereka juga menjadi salah satu momok keterbelakangan Indonesia dalam hal pendidikan dan kejujuran. Tentunya hal ini menjadi salah satu problematika dan masalah-masalah kita bersama. Kenapa pendidikan di Indonesia ini terlalu mengedepankan sisi korupsi, kolusi, dan nepotisme, KKN, bukan Pancasilanya, tapi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ini menjadikan ada beberapa hal yang tentunya menjadi salah satu problema bersama. Kalau kita maknai bersama, dana haji juga naik, ya. Dana haji itu ibadah ke Mekah Madinah itu dinaikkan, artinya diropel, dan banyak sekali dana-dana haji di Indonesia ini dikorupsi. Bagaimana mungkin ketika mereka beranjak untuk meniatkan ibadah ke kota suci Mekah, tetapi dananya dikorupsi oleh aparatur negara? Saya kira ini menjadi salah satu pengingat kita bersama. Ini ada jangkul, karena tidak semua yang kita miliki selalu kita miliki, karena wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyir sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, pendengar setia Radio Rasul FM, listen more and take a small orang edukasi, dakwah, and entertainment, menyiarkan langsung dari Universitas Indonesia, Universitas Islam Negeri Ponorogo,
yang menyapa Pak Yakut yang menjadi Menteri Agama, saya kira harus tetap waspada, tetap jujur dalam mengemban amanahnya sebagai Menteri Agama di Indonesia. Karena kalau kita lihat pendidikan di Indonesia ini lebih mengedepankan pendidikan penjajahan, karena banyak sekali anak-anak Indonesia ini yang kemudian rata-rata umur SD ya, PGMI, sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah itu sudah dijekoi dengan ilmu-ilmu multimedia yang tidak dibatasi oleh orang tua, yang pada akhirnya mereka lihai dalam multimedia. Pada akhirnya mereka lupa terhadap pesan-pesan orang tua, padahal yang diharapkan orang tua adalah menjadi anak yang soleh, berspiritual, religius dan humanis. Karena tingkat kemajemukan ya, perkembangan Indonesia ini tidak mengutamakan kemanusiaan. Justru karena adanya teknologi ini, manusia sering kali lupa akan jiwa-jiwa kemanusiaan, seperti itu. Oke. Oke. Ini masih on air. RPP, silabus dan juga beberapa materi-materi di dunia pendidikan itu tidak menjamin keberhasilan siswa dan murid, akan tetapi justru pendidikan itu diloyalkan kepada pendidik, para asatid dan para mudaris yang memberi contoh langsung kepada siswa dan muridnya. Tentunya ini menjadi salah satu catatan ketika kita mengamati dengan studi kelas, studi banding dan juga studi beberapa penelitian skripsi yang ditemukan di perpustakaan, library research. Kita temukan bahwa dengan multimedia, dengan HP atau alat komunikasi itu meniadakan manusia, akhirnya yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh. Nah, ini tanggung jawab bersama para wali murid dan para wali santri untuk kemudian mengawasi apa sih yang dilihat anak-anak itu di handphone ya, karena ini mempengaruhi keberhasilan mereka yang akan mendatang, yang akan datang. Oke, kalau kita berbicara masalah pendidikan tadi, ada salah satu studi kasus library research yang ditemukan dari beberapa buku. Itu menemukan ketika ada salah satu gerombolan orang, dua gerombolan orang, mereka justru bermain HP ketika ada orang yang ngomong tidak mendengarkan. Kalau melihat pendidikan di Jerman, karena di sana adalah teknologi pendidikan teknologi, dan juga sekaligus ada para filsuf yang juga berkompeten dalam dunia metafisik, ideologi dan juga kompetensi yang dimiliki skill siswa murid, maka di sini menjadi salah satu problem. Artinya HP itu menjadi acuan, akan tetapi sebenarnya ketika ada seorang guru, murid, mudaris, asatid menerangkan sebuah ilmu, di mana ilmu itu hanya masuk ke dalam telinga kiri dan keluar ke telinga kanan, yang pada akhirnya ada kata mengatakan ala ilmu nurun wa nurullahi la yuhdali arsin, dan ada kata mengatakan lantana lal ilma ila bisitatin saun bika antafsiliya ila bibayanin dakaun wahisun wa dirham wajtihan wa subati ustadi wa tuli zaman. Orang-orang mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu panjang sekali, lama sekali, dan memerlukan banyak biaya. Makanya ada yang mengatakan man salaka tariqan yaltamisuhu ilman salallahu tariqan ilal jannah. Nah, inilah yang kemudian kita melihat pendidikan di Indonesia ini kurang berkembang karena mereka hanya bermain handphone, bermain teknologi yang pada akhirnya tidak mengedepankan suara asatid dan suara asatidzah yang mereka menerangkan sebuah pelajaran. Kalau di pondok namanya amaliyatut tadris. Kalau di Jerman yang kemarin kita juga sempat ngobrol sama
master dari Jerman. Kalau pendidikan di sana itu mereka bertukar pikiran dan memberi pendapat, memberi saran, memberi kritik. Sebenarnya itu membangun. Kemudian mereka tidak menggubris kata HP, tidak menggubris kata sosial media. Justru mereka menggubris apa yang dikatakan orang di sekitarnya, pada akhirnya membuat kemajuan di situ. Tidak stagnan tapi terus berkemajuan. Nah, kemajuannya tidak bisa dilihat, pelan-pelan tapi pasti, seperti itu. Oke, itu saja yang dapat kita sampaikan. Lain waktu, lain kesempatan kita sambung lagi di bincang-bincang tidak genah ini ya. Yang jelas tetap paskan ragamu, kendalikan sukmamu, satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Yang sakit diangkat sakitnya oleh Allah, diberikan kesembuhan. Yang belum punya momongan segera diberi momongan, dan yang belum mendapatkan segera diberi jodoh. Sakinah, mawaddah, warahmah fid dunya wal akhirah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian. Oh tenan. Iya tenan. Aduh, ngopi.